Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Oke teman-teman, saya ucapin salam sehat buat Anda dan keluarga Anda, dan selamat berkumpul berrelasi bersama dengan keluarga Anda ya. Jadi hari ini teman-teman, di kesempatan yang indah ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu wisdom yang sangat menarik, di mana mungkinkah kita yang disakiti ya, lalu kita justru diminta mengampuni. Oke, bagaimana caranya? Simak video ini sampai tuntas ya, dan dapatkan wisdomnya secara bijak. Baik, untuk teman-teman yang pertama kali berkunjung di channel saya, silakan teman-teman subscribe, dan teman-teman kalau mau dapatkan video-video sebelumnya, teman-teman tentu bisa klik i di atas di atas ini ya. Jadi di situ ada video-video ya, teman-teman silakan nonton ya dengan baik, dan kemudian subscribe, klik loncengnya kalau teman-teman untuk dapatkan notifikasi, dan silakan komen untuk bertanya di situ ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan cerita kita ya. Jadi saya teringat ya, bicara mengampuni ya, ketika disakiti, saya teringat sebuah peristiwa di mana ada seorang yang lahir dalam dunia yang sangat baik. Dia sepanjang hidupnya adalah mengasihi orang, menolong orang yang mengalami kelaparan ya, mengalami orang yang sakit karena penderitaan, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit, dan bahkan itu menghidupkan mereka yang mati. Nah anehnya justru orang ini ya, justru diseret ke pengadilan ya oleh dalil-dalil agama, begitu, tokoh-tokoh agama gitu ya di zamannya itu. Lalu dia diminta dihukum mati oleh pengadilan. Dan lucunya lagi, ketika sampai di pengadilan, pengadilan bingung karena tidak menemukan satu pun kesalahan ya yang bisa dijatuhin hukuman hukuman mati ya, hukumannya nggak ada, itu nggak ada kesalahan apa-apa kok orang ini ya. Dan akhirnya pengadilan mencoba berbaik hati ya, menolong orang ini dengan cara mengeluarkan seorang penjahat ya, seorang penjahat yang selama ini di penjara, selama ini kerjanya merampok, membunuh orang ya, nyamun lah gitu ya, sangat sadis sebagainya, dan mau coba ditukarkan untuk hukum orang ini. Tetapi anehnya masa tidak mau gitu. Masa terus mendesak bahwa pengadilan harus hukuman mati, orang ini harus digantung gitu ya. Nah, siapakah orang ini? Orang ini tidak lain tidak bukan adalah Isa Al-Masih ya. Dan teman-teman, bagaimana kalau teman-teman misalnya ada di pihak Isa Al-Masih ya, atau sebagai Isa Al-Masih waktu itu? Ya, tentu Anda akan merasa kurang ajar ini orang ya. Tetapi pemerintah pengadilan pada waktu itu tidak berdaya juga, biasalah ya kayak pengadilan sekarang karena tekanan massa ya. Ya demi selamat, mencari selamat sendiri lah ya kan, daripada nanti menciptakan masalah. Akhirnya pengadilan pun mengikuti ya. Dan waktu itu kita tahu pengadilan ini adalah Pilatus gitu ya, kita tahu ya, pemerintahan dari Romawi itu ya. Dan kemudian akhirnya Isa ini pun ya udah dipaku di atas tiang kayu itu ya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Apakah si Isa ini teriak-teriak maki-maki musuhnya dan menghujat dan sebagainya, atau bahkan menyalahkan Tuhan itu ketidakadilannya ya? Dan ternyata tidak teman-teman. Dan satu hal perkataan yang sampai hari ini menggaung di seluruh dunia, yaitu yang dikeluarkan di atas sana, itu bukan sebuah kata-kata makian atas dasar kebencian, tetapi yang dikeluarkan kata-kata adalah, Tuhan ampunilah mereka. Siapa mereka? Ya, yang masa itu tuh ya, lawannya yang menghasut ya, menekan pemerintah untuk membunuh dia ya. Dia mengatakan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Wah, ini sebuah perkataan yang sangat mulia ya, yang luar biasa ini ya. Dan bagaimana saudara saat ini ya, kalau saudara merasa disakiti oleh keluarga, oleh teman ya, atau oleh orang lain ya, apakah saudara mencoba mengampuni atau saudara justru mencoba membalasnya ya? Oke, teman-teman, mari kita saksikan video ini sampai tuntas ya. Jadi begini teman-teman,
saya teringat ada sebuah buku yang dikirim oleh teman saya atau sahabat baik saya itu ya. Lalu dia kirim ke saya dan di dalam itu ada isi yang sangat menarik menceritakan di mana suatu hari ada sebuah sekolah ya, mungkin SD lah begitu. Oke. Jadi para siswa itu diminta membawa kantong plastik. Oke, mereka pun bawalah kantong plastik putih ya. Dan apa yang terjadi setelah sampai di sekolah, ternyata tidak berhenti di situ tugas mereka, ya kan? Setelah membawa kantong plastik, gurunya meminta mereka begini. Dia bilang masukin itu kentang ke dalam plastikmu dengan sejumlah begini, ya. Guru mengatakan, coba berapa orang yang menyakiti kamu, yang kamu benci dan kamu dendam sama orang itu. Ya, kalau ada dua orang masukin 2 kentang ya. Kalau ada 3 orang yang menyakitimu, yang membuat kamu masih benci dan dendam sama dia, kamu ya masukin 10 ya. Adalah ya, biasalah anak-anak kan ya, banyak yang dia benci kali, mungkin keluarganya juga ya, orang tuanya atau siapanya ya. Udah dimasukin, ada yang masuk 5. Wah, mereka senang tuh dengan begitu ya. Mereka berpikir kebencian ditukar kentang, apa nggak menyenangkan gitu ya. Udah masuk ya. Wah, ada yang masuk 5, ada yang masuk 10, mungkin ada 10 yang dibenci ya, mungkin ada yang masuk ya 20, kayak ada satu kelas itu. Nah, dimasukin dalam kantong. Nah, apa yang terjadi ya? Teman-teman, tanpa diduga, ternyata gurunya memerintahkan lagi, menginstruksikan, nah sekarang kantong itu tiap hari kamu bawa. Ya, mau ke sekolah kamu bawa. Ya, gantung dalam tubuhmu itu ya, kantong plastik itu ya. Kemudian hanya tidur aja, dia bilang udah nggak usah kamu bawa, kamu taruh di samping itu, gitu kan. Nah, kemudian sama belajar mereka bawa, ya. Dan mereka dari hari ke bawah, aduh mereka makin hari makin merasa berat sekali itu kantongnya. Dan bukan hanya berat, lama-lama hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lama-lama kentang itu jadi busuk ya dan berulat begitu malahan ya. Wah, mereka merasa sangat jijik. Nah, sekarang mereka yang tadinya merasa senang sekarang merasa mengalami penderitaan ya akibat kantong kentang itu yang membusuk gitu ya dan keluarkan bau yang tidak sedap gitu. Siapa berani dekati mereka? Nggak ada yang berani. Oke. Nah, teman-teman, akhirnya gurunya bercerita ya kepada para siswa, apa yang kalian rasakan? Mereka merasa, waduh, ini sangat tidak sangat tidak menyenangkan, menderita sekali hidup ini ya. Ini beban yang sangat-sangat memberatkan. Nah, guru yang ngomong, ya kan? Nah, kalau gitu lepasin semua. Nah, teman-teman, setelah mereka lega, wah mereka pasti ngomong hore dan sebagainya. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang bisa kita angkat ya? Dan kita kembali kepada pengampunan. Jadi teman-teman, ketika kita dendam sama orang, yang benci sama orang, itu sebenarnya orang yang kita dendam, mungkin dia nggak rasa apa-apa. Justru yang menjadi beban di hidup kita, justru kita inilah yang jadi berat gitu ya. Oleh karena kita pendam kebencian ya, ke apa ini ya, dendam kusuma dan sebagainya. Hidup kita jadi tidak sejahtera, jadi tidak bebas. Jadi sebenarnya kita melepaskan pengampunan sama dengan kita melepaskan sebuah beban penderitaan secara jiwa kita yang tentu akan memberatkan di dalam kehidupan kita ini, akan menjadi sangat berat ya. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan pengampunan bukan kepentingan untuk orang kita ampuni, tapi justru sebetulnya untuk membebaskan diri kita dari beban hidup yang sangat tidak membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Ya kan, teman-teman, saya pernah merasakan dan mungkin pernah cerita di sini bagaimana kita merasa dikhianati begitu ya. Kita merasa marah dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika itu terjadi ya? Kehidupan kita merasa tidak nyaman dan mungkin kita nggak akan sulit tidur lah, ya kan? Dan kita mikirin terus kesalahan orang lain ya. Dan kemudian apalagi ya, kita selalu berpikir kadang-kadang ya, dengan berpikir secara jahat, apa sih akan kubalas dia setimpal ya, atau bahkan 2 timpal 3 timpal ya, apa yang dia perlakukan sama kita. Kan selalu kita seperti itu. Nah, apakah itu membuat kita sejahtera, merasa kita free gitu ya? Jelas tidak ya. Saya sering melihat orang yang mengalami stres ya, justru kadang-kadang dilatar belakangi dengan sebuah kebencian yang dia tidak bisa mengampuni orang lain. Oke. Jadi teman-teman, saya berharap ya,
Melalui wisdom kali ini bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana sih kita bisa melepaskan atau memerdekakan diri dari sebuah beban yang kalau kita tidak lepas akan menghancurkan diri kita, kehidupan kita, dan bahkan juga mungkin mengorbankan orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak bisa melepaskan namanya pengampunan terhadap orang yang menyakiti kita. Gampang tidak? Tidak gampang, teman-teman. Oleh sebab itu di dalam hal ini tentu kita perlu meminta belas kasihan Tuhan untuk memberi kita hati yang bisa mengasihi musuh kita, ya, memberi kita hati yang bisa boleh mengampuni orang lain tanpa melihat apa yang dilakukan. Dan ingat, seperti kata Isa tadi, mari kita berpikir, orang bertindak seperti itu, menjahatin kita, mengecewakan dan menyakiti kita. Mari kita berpikir bahwa apa yang mereka lakukan terhadap kita adalah mereka tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Kalau mereka sadar dan tahu, tentu mereka tidak tega seperti itu. Oke, teman-teman, salam wisdom dan salam sukses untuk kita semua.